Welcome to Pengen Jadi Konglo dengan gue Bang Wil sebagai pembawa acara di sini. Di sini gue akan memberikan pandanganku tentang IHSG yang udah di angka 9.000. Apakah ini hal baik untuk Indonesia atau hal buruk untuk Indonesia, atau berdampak gak ke bawah, ke rakyat biasa, atau hanya di market atas aja, atau orang-orang yang mempunyai uang untuk berinvestasi di pasar saham yang notabene itu mempunyai biaya juga. Oke, di sini gue akan menjelaskan kenapa ini nggak berdampak untuk usaha-usaha mikro di bawah ya. Karena usaha mikro itu masih sangat bergantung dengan kondisi ekonomi di bawah, yaitu masyarakat-masyarakat yang mempunyai pekerjaan dan membeli barang atau konsumsi untuk mereka sendiri. Ya contohnya ngebeli ke warung-warung atau ngebeli ke pedagang-pedagang makanan, ke pasar tradisional dan lain-lain ya. Bahkan di Rojali sekalipun, rombongan jarang beli yang ada di mall-mall, mereka itu hanya ngebeli makanan, bukan lagi ngebeli baju-baju, bukan ngebeli lagi entertainment yang lain. Ya jalan-jalan cuci mata ya mungkin sekali ke time zone dan lain-lain untuk merelaksasi hari-hari mereka yang berat. Karena juga pasti dingin kan, di mall nggak panas. Nah di sini gue akan memberikan pandangan jikalau harga IHSG dari 9.000 sampai 10.000, berapa persen rakyat Indonesia yang merasakannya? Hanya 6%. Dari data statistik yang masih ada di internet dan lain-lain yang gue pelajari di IHSG dan lain-lain, ternyata hanya 6% rakyat Indonesia yang memiliki investasi di dunia saham. Dan hanya 4% yang mempunyai kemampuan analisis fundamental yang baik. Karena banyak banget anak-anak atau orang-orang yang memang berinvestasi di dunia saham itu termakan oleh saham-saham gorengan ya, saham-saham yang volatilitasnya itu, naik turunnya itu dikuasai oleh scalper dan pemilik badan-badan yang bisa membuat harga saham itu naik atau turun. Ini sangat-sangat, ya maksud gue, come on man, ayo kita berikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya itu saham itu bukan judi. Saham itu adalah investasi. Saham itu adalah kita memiliki kepemilikan di dalam perusahaan. Kita ngebeli perusahaannya itu. Nah, tapi perusahaan-perusahaan itu kan harus profit ya. Perusahaan-perusahaan itu harus berkembang, growth. Jikalau tidak growth, ya kita buat apa ngebeli perusahaan itu? Contohnya, pada waktu itu Bank BCA itu dari harga 8.000 sekian turun jadi 7.200. Waktu itu Sri Mulyani lengser digantikan Pak Purbaya, harganya jadi 7.200. Orang-orang yang punya duit pada waktu itu, kalau kita asumsiin aja, ngebeli di harga 7.200 dan dia ngejual di harga 8.600 waktu itu tertingginya, yang kalau gua nggak salah itu mungkin dalam jangka waktu nggak seminggu lebih sehari 2 hari itu, dari harga 7.200 langsung naik jadi 8.600 ya. Kalau misalnya kita invest aja di sana 100 juta, kita itu udah dapat keuntungan 19 juta dari sana, hanya dari investasi saham di IHSG. Tapi itu kan momentum banget ya, bukan setiap hari. Nah, jikalau orang-orang yang mau atau masih muda, lebih baik kita compounding saham. Jadi kita nanam saham atau kita menabung saham di investasi atau emiten-emiten blue chip ya. Perbankan yang sangat bagus itu pasti BCA ya, nggak ada. Tapi yang kalau misalnya bank negara Indonesia ya, yang termasuk BUMN, Mandiri, BBNI, BTN, BSI dan lain-lain itu volatilitasnya sangat tinggi. Karena gini kita berpikirnya, BRI dan lain-lain ya, jikalau ekonomi masyarakat bawah itu sangat-sangat bagus, maka harga saham bank-bank BUMN pasti naik. Karena masyarakat yang
ratusan juta itu yang berada di dalam garis tidak mampu itu pasti menggunakan bank-bank BUMN. Jarang-jarang ada masyarakat yang berada di dalam fase di bawah menggunakan bank-bank swasta seperti BCA atau seperti HSBC atau DBS dan lain itu sangat jarang. Jadi jikalau ekonomi Indonesia sedang membaik, pastinya saham-saham perbankan di Bank Himbara itu pasti akan naik, pasti itu, karena ekonomi di bawah lagi naik. Kalau Bank BCA itu kemungkinan pasti dari produk-produk yang dibikin oleh dia ya. Ya contohnya BCA Life dan lain-lain. Kalau misalnya penggunanya banyak pasti harga sahamnya naik karena fluktuasi dana yang terserap dan dijalankan proyek-proyek yang bertahun-tahun dijalankan itu pasti kan menghasilkan profit. Dan profit itu bisa mempengaruhi kepercayaan investor-investor lokal seperti kita atau investor-investor luar agar bahwasanya ini nih proyek-proyek yang bank ini jalankan itu ternyata terjadi dan pembayaran kredit usaha dari tenant atau dari kreditur ke bank itu berjalan dengan lancar. Tidak ada yang tidak atau gagal bayar atau bagaimana untuk kepercayaan terhadap suatu emiten atau perbankan. Di sini bisa kita simpulkan ada beberapa hal yang harus kita lihat ya. Yang pertama, satu, IHSG 9.000 sampai 10.000 itu tidak akan berdampak kepada masyarakat di bawah. Itu udah pasti, karena masyarakat di bawah itu tidak bermain saham. Masyarakat di bawah itu masih bergantung dengan ekonomi-ekonomi kecil, mikro, dan lain-lain yang berhubungan dengan banyaknya jikalau banyak orang yang bekerja contohnya di pabrik atau kantor atau di dunia pekerjaan non formal yang contohnya usaha, itu pasti yang punya usaha akan naik. Contohnya makanan kecil dan lain-lain itu pasti akan naik karena banyak banget yang kerja di pabrik, banyak banget yang kerja di kantor. Jadi kan nggak mungkin semua orang buka usaha, pasti banyak banget yang juga kerja di perkantoran, banyak juga yang kerja di dunia-dunia yang tidak berhubungan dengan dunia informal. Dan pabrik pasti kita juga butuh banget itu. Bakal banyak banget investasi-investasi dari China atau Vietnam dan lain-lain jikalau kita tidak diblokade sama Amerika ya, karena kita berhubungan dagang dengan Iran, karena ada peringatan dari Amerika jikalau kita negara-negara yang berhubungan dengan Iran atau punya hubungan dengan Iran itu akan ditambahkan 25% untuk ekspor ke Amerika. Dan itu akan mendapatkan kita, jadi nilai investasi, bukan nilai produk-produk kita itu bakal lebih mahal di Amerika, jadi nggak bisa bersaing dengan negara lain kalau kayak gitu. Kita masih untung banget 19% ya, kalau kayak Vietnam 20%, kayak ya yang lain gitu. Itu bakal banyak banget investasi dari Cina, Finvest kemarin Vietnam dateng. Habis itu banyak banget negara-negara yang mempunyai perjanjian dagang dengan Amerika yang melebihi 20% itu bakal datang ke kita. Semoga aja itu kita bisa mendapatkan keuntungan yang benar-benar maksimal ya. Ya ini takutnya saya aja ya. Semoga aja pemerintah kota, pemerintah gubernur dan lain-lain bisa melindungi usaha-usaha yang kita mendapatkan investasi, karena itu bisa memberikan lapangan pekerjaan yang sangat banyak. Nah, karena kalau misalnya lapangan pekerjaan banyak, usaha-usaha kayak kontrakan, kos-kosan, habis itu warteg atau ketoprak atau usaha-usaha yang di bawahnya itu bakal laku. Dan itu akan menimbulkan domino efek yang sangat bagus untuk kota itu atau kabupaten itu. Jadi semoga aja dapat dimanfaatkan dengan baik ini. Momentum yang sangat baik. Nah, di sini IHSG itu
gimana ya, earning power rakyat itu harus didukung sama pemerintah sih. Earning powernya gimana, harus didukung sama pemerintah ya, dengan membawa investasi. Kalau berharap-harap dengan pengusaha-pengusaha lokal yang ada di sini, kita juga nggak mampu, pasti nggak mampu juga. Kita mempunyai kewirausahaan itu hanya sekitar 2% doang. Kalau mau maju, negara maju itu harus sekitar 5-6% wirausahanya di suatu negara, itu masih bisa kita kejar itu. Semoga aja ya guys ya. Aduh. Tapi ini bisa jadi bumerang untuk kita kalau kita tidak mempersiapkannya dengan baik. Karena kita udah lagi dalam bonus demografi. Tapi pada saat kita dalam bonus demografi nanti, kemungkinan kita akan banyak, mungkin di Gen Z atau Gen Millennials akan menjadi orang-orang seperti Korea dan China atau Jepang yang tidak mau menikah. Tidak mau menikah, kenapa? Karena tidak mempunyai anak. Kenapa? Karena ekonomi susah. Kenapa ekonomi susah? Karena investasi nggak ada. Kenapa investasi nggak ada? Karena politik dan hukum kita tidak kuat. Kalau hukum dan politik kita kuat, investasi akan datang. Investasi akan datang, banyak lapangan pekerjaan. Karena lapangan pekerjaan banyak, ekonomi berjalan di bawah dan di atas. Kayak gitu guys. Oke. Kalau lo nanya emiten-emiten apa yang gua bisa sarankan untuk anak-anak muda yang bisa untuk compounding, ya pasti BCA. Kalau perbankan ya, kalau pertambangan sih harusnya nikel. Nikel masih oke, yang perusahaan-perusahaan yang berbentuk yang punya emiten di nikel masih oke untuk kedepannya ya, karena nikel itu pasti masih digunakan untuk battery companies. BED masih pakai nikel, dan mungkin brand-brand yang lain masih pakai nikel juga nanti, meskipun ada teknologi untuk mengganti nikel, tapi nikel masih menjadi salah satu tanah jarang yang dibutuhkan untuk membuat baterai dan lain-lainnya ya. Dan kemudian emiten-emiten yang berhubungan dengan energi terbarukan ya, solar panel, habis itu energi panas bumi, habis itu turbin angin dan lain-lain ya. Dan kalau misalnya kalian anak-anak Gen Z yang lagi kuliah atau mau kuliah, lebih baik kalian memilih yang teknik sekarang. Zaman sekarang menurut saya lebih baik yang teknik ya, seperti engineer. Kalian bisa ngebikin coding, kalian bisa ngebikin teknologi terbarukan, energi terbarukan baru, kalian bisa ngebikin low cost teknologis untuk contohnya peralatan listrik. Jadi tuh energi kalian bisa, misalnya nih yang tadinya kipas bisa jalan dengan 100 watt, untuk menjalankan motornya kalian hanya menggunakan 20 watt aja, tapi energi hasilnya itu bisa menjadi 200% dari yang 100 watt. Kayak gitu. Harusnya engineer kita sangat-sangat hebat, mumpuni yang sekarang ya. Udah ada IPB, ITB, habis itu ada yang lain-lain. Nah, kemudian pada saat kalian udah mempunyai skill-skill di dunia engineer, kalian kan mendapatkan uang. Kalian keluar negeri lah. Kalian cari duit yang banyak, habis itu kalian baru investasi di dunia saham. Jangan trading ya. Jangan trading, please, jangan trading. Please jangan trading. Kenapa jangan trading? Gue bakal nyeritain lagi nanti di video-video lain. Gue pernah gue pernah rugi lah di trading, dan gue ngerti dalam-dalamnya gimana, dan banyak banget yang sangat-sangat nyangkut di atas ya. Margin call yang berpuluh-puluh miliar, gue juga tahu ada orang-orang besar juga yang kena margin call. So guys, it's the videos. I hope you like it. Don't forget to subscribe me. Jangan lupa subscribe ya. Follow juga TikTok Bang Will, pengen jadi konglo. Di TikTok, di Instagram juga pengen jadi konglo. Gue bakal ngebikin shorts, gue bakal bikin video, gue bakal bikin analisa yang sangat-sangat bagus menurut gue ya, versi gue sendiri. Dan ini yang tadi gue bilang saham-saham itu gue hanya menyarankan untuk compounding, bukan untuk
investasi jangka pendek. Oke, compounding itu maksudnya itu kayak nabung saham. Yang kalian kan bisa dapatkan dari capital gain atau bisa dapatkan dari dividen. Kalau misalnya kalian bisa dari muda, bisa compounding sampai umur 40, ya kalian udah bisa hidup dari dividen daripada kalian ngejual harga saham kalian meskipun tinggi banget ya. Oke, itu aja dari gua. Thank you all. Love you.